Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi video ta'alumil lughatal arabiyyah fi faslul tsamin. Insyaallah nahnu sa'akussu al-maudu al-hiwayah. Nah, anak-anak, hari ini saya akan menjelaskan tema mengenai al-hiwayah, yaitu hobi. Kompetensi inti. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengaram, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Kompetensi dasar. Yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Bunyi, kata, dan makna dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah yang melibatkan tindak tutur, membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Yang ketiga, mendemonstrasikan tindak tutur, membuat pilihan dan argumentasinya dengan memperhatikan susunan gramatikal jumlah fi'liyah secara lisan maupun tulisan. Yang keempat, menyajikan hasil analisis gagasan dari teks sederhana berkaitan dengan tema al-hiwayah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi susunan gramatikal jumlah fi'liyah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa yang pertama dapat memahami kosakata terkait tema al-hiwayah. Yang kedua, siswa diharapkan memahami jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat dengan pola jumlah fi'liyah. Metode pada hari ini yaitu metode qawaid wa tarjamah. Kosakata pada tema al-hiwayah, dengarkan dan ikuti. Yang pertama, al-qiraah, membaca. Yang kedua, al-kitabah, menulis. Yang ketiga, ar-rasmu, menggambar. Yang keempat, rukubud darajah, bersepeda. Yang kelima, at-tabkh, memasak. Selanjutnya, as-sibahah, berenang. Kemudian al-ghina'u, bernyanyi. Kuratal qadami, sepak bola. Kuratas salah, bola basket. Dan al-khiyatoh, menjahit. Selanjutnya kita masuk ke at-tarkib. At-tarkib hari ini yaitu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Struktur pola jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'il atau kata kerja ditambah fa'il atau subjek. Yang kedua, fi'il atau kata kerja ditambah fa'il subjek ditambah objek atau maf'ul bih. Fi'il berkedudukan sebagai predikat. Fa'il berkedudukan sebagai subjek, berada setelah fi'il. Kemudian maf'ul bih berkedudukan sebagai objek, berada setelah fi'il dan fa'il. Nah, contoh yang pertama yaitu dengan pola
fi'il ditambah fa'il atau kata kerja ditambah subjek. Nah, yang pertama, tajlisu Fatimah alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi. Yang kedua, sholat tulab fil masjid. Para siswa sholat di masjid. Kemudian, yang ketiga, hadarat tulab fil fasli. Para siswa telah hadir di kelas. Nah, contoh yang kedua yaitu dengan pola fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih atau kata kerja ditambah subjek ditambah objek. Contohnya yaitu yang pertama, tuhibbu Fatimah al-kitabah atau Fatimah suka menulis. Yang kedua yaitu qara'a Ahmad ad-darsa. Ahmad telah membaca pelajaran. Yang ketiga, tuhibbu walidati al-qira'ah atau ibuku suka membaca. Nah, sekarang yaitu ketentuan dalam membuat jumlah fi'liyah. Oke. Yang pertama, fi'il dan fa'il harus ada keserasian atau kesesuaian dari sisi muzakkar dan muannas. Yang kedua, fi'il tetap dalam bentuk mufrad atau tunggal walaupun isimnya atau fa'ilnya berbentuk tasniyah atau jamak. Yang ketiga, i'rab fa'il itu rofa ditandai dengan harokat dhammah apabila dia isim mufrad atau jamak taksir. Yang kedua, tambahan huruf alif dan nun apabila dia isim tasniyah. Kemudian, yang ketiga, tambahan waw dan nun apabila dia jamak muzakkar salim. Kemudian yang terakhir, tambahan alif dan ta apabila dia isim jamak muannas salim. Nah, kesimpulannya yaitu jumlah fi'liyah adalah jumlah atau susunan kalimat yang diawali dengan fi'il kemudian ditambahkan fa'il dan ditambahkan maf'ul bih. Fi'il adalah kata kerja, fa'il yaitu subjek dan maf'ul bih berkedudukan sebagai objek. Bagaimana? Bisa dipahami? Jika sudah, kita tutup pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe!